Kenali nilai diri sebelum mengejar uang. Kebanyakan anak muda kejar uang dulu, baru mikir arah. Padahal seharusnya, kenali nilai diri dulu, baru uang datang. Berhenti dulu, tarik napas. Kita seringkali diajari untuk mengejar uang secepat mungkin. Cari yang penting cuan. Tapi kalau uang jadi satu-satunya kompas, kita akan terus berputar-putar. Kita kejar peluang demi peluang, tanpa tahu apakah itu benar-benar cocok atau cuma ikut arus. Pertanyaannya sederhana, apa nilai kamu sebenarnya? Nilai itu bukan cuma soal skill, bisa desain, jago coding, pintar ngomong. Nilai lebih dalam dari itu. Nilai adalah gabungan dari 3 hal. Cara kamu berpikir, cara kamu menyelesaikan masalah, dan bagaimana kamu melihat dunia. Nilai itu tentang unique advantage. Apa yang bikin kamu berbeda dari 10.000 orang lain yang punya skill serupa? Contoh, ada 2 orang sama-sama jago ngoding, tapi yang satu paham cara menyampaikan ide dengan storytelling yang kuat. Dia bisa presentasi, bisa nulis. Hasilnya, lebih dipercaya, lebih dicari, lebih dibayar mahal. Kenapa? Karena nilainya bukan cuma skill teknis, tapi juga daya komunikasi dan kejelasan berpikir. Jadi, kalau kamu masih usia 20-an dan belum tahu mau kemana, jawab ini dulu. Apa hal yang bisa kamu lakukan dengan serius dan bisa bantu hidup orang lain jadi lebih baik? Ini bukan soal, aku pengen kerja enak, tapi aku bisa kasih solusi apa untuk dunia. Begitu kamu nemu itu, kamu mulai membangun arah. Dan arah jauh lebih penting dari kecepatan. Banyak orang ngebut, tapi di jalan yang salah. Capek sendiri. Putus asa sendiri. Nilai diri itu juga bukan sesuatu yang kamu temukan langsung, tapi kamu bangun, pelan, lewat eksplorasi, lewat mencoba banyak hal, lewat jatuh bangun. Kamu coba kerja di bidang A, gagal. Coba proyek B, bingung. Tapi justru dari semua itu kamu mulai tahu, oh, ternyata aku lebih cocok kerja independen. Oh, ternyata aku suka bantu orang mikir. Oh, ternyata aku nggak suka kerja di bawah tekanan tanpa alasan jelas. Itu semua bagian dari membangun nilai. Dan ingat, orang rela bayar mahal bukan karena kamu kerja keras, tapi karena kerja kerasmu menghasilkan nilai nyata. Uang akan datang sebagai hasil, tapi nilai itu fondasi. Tanpa nilai, uang hanya akan datang sebentar, lalu pergi. Tapi kalau kamu bangun reputasi atas nilai yang kamu bawa, uang akan datang. Dan tetap. Jadi, sebelum kamu kejar uang, cari tahu, kamu bisa bantu siapa, dengan cara apa, dan kenapa kamu yang paling cocok. Kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan itu, kamu nggak cuma cari uang, kamu sedang membangun jalan panjang menuju kebermaknaan, dan itulah titik di mana uang, kesempatan, dan pertumbuhan akan datang, tanpa kamu harus mengejarnya seperti orang panik. Bangun disiplin, bukan mood. Kita hidup di zaman di mana semua orang mengidolakan motivasi. Kamu buka TikTok, lihat video motivasi. Buka Instagram, ada quote tentang semangat. Tapi faktanya, motivasi itu lemah. Ia datang dan pergi seenaknya. Hari ini kamu semangat, besok kamu loyo. Dan kalau kamu hanya mengandalkan mood, kamu akan jadi pribadi yang tidak konsisten, tidak bisa diandalkan, tidak pernah selesai. Padahal, sukses itu bukan soal semangat sesaat, tapi soal siapa yang tetap jalan walau lagi nggak pengen. Dan disinilah peran disiplin. Disiplin adalah ketika kamu tetap lakukan hal penting, meski hati ogah, otak males, dan sekitar bilang, besok aja. Itu kenapa orang sukses bukan mereka yang paling semangat, tapi paling disiplin. Yang tahu, progres itu dibangun dari rutinitas kecil yang terus diulang. Bukan dari satu momen motivasi luar biasa. Mari ambil contoh nyata. Bayangkan kamu ingin bangun aset digital, katakanlah channel YouTube. Di hari pertama, kamu semangat. Riset, rekam, edit, upload. Hari kedua, views-nya cuma 27. Mood langsung drop. Dan kamu mulai mikir, ini worth it nggak sih? Nah, orang yang pakai mood langsung berhenti. Tapi orang yang dibekali disiplin akan bilang, aku janji upload seminggu sekali, mau views 20 atau 2 juta, aku jalanin. Dan 6 bulan kemudian,
Siapa yang punya 26 video dan potensi audiens loyal yang jalan pakai mood atau pakai disiplin? Kamu tahu jawabannya. Disiplin itu soal janji pada diri sendiri, bukan pada dunia. Kamu nggak perlu diumumkan, nggak perlu dilihat. Tapi kamu tahu, aku harus jadi lebih baik dari aku kemarin. Dan kadang, kamu nggak butuh tambah semangat. Kamu cuma perlu berani duduk dan mulai. Tulis satu paragraf. Riset 30 menit. Selesaikan 1% dari tugasmu. Karena yang berat itu mulainya. Setelah itu, seringkali kita lanjut. Ada rumus emas. Disiplin lebih besar dari motivasi. Kalau kamu punya motivasi besar tapi nggak disiplin, hasilnya nol. Tapi kalau kamu punya disiplin tanpa motivasi pun, hasil tetap jalan. Dan begini cara bangun disiplin secara praktis. Tetapkan waktu tetap setiap hari untuk kerja penting. Bahkan cuma 30 menit. Jangan tunggu mood. Mulai dulu. Mood sering datang setelah kamu mulai. Evaluasi mingguan, bukan harian. Biar kamu nggak gampang down hanya karena satu hari lemah. Catat progres. Karena yang terlihat bisa kamu ukur dan perbaiki. Dan satu lagi, disiplin itu bukan bakat, tapi kebiasaan. Jadi, kalau kamu sekarang merasa belum punya, bagus. Artinya, kamu manusia normal. Tapi kamu juga punya potensi luar biasa. Asal berani melatih diri. Sedikit demi sedikit, kamu akan jadi pribadi yang tahan uji. Yang tetap jalan saat yang lain rebahan. Dan itulah jalur ke sukses yang sebenarnya. Ingat ini baik-baik. Mood bikin kamu mulai. Disiplin bikin kamu sampai.